Shalom, selamat pagi jemaat di tempat ini. Shalom Pak Edward. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu yang sudah menyambut saya dan istri dengan luar biasa. Wow, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi gereja? Oh, saya dengar nggak sampai 15 menit jadi kita bincang-bincang ya Pak. Tapi ternyata Tuhan dari tahun 2006 sampai sekarang sungguh luar biasa. 2 kali mau ditutup, sudah ditutup ya Pak? Ya, tetapi kuasa Tuhan, roh Tuhan ini yang akan mengangkat terus gereja ini. Untuk terus terbang terus. Dan akan jadi berkat bagi sesama. Saya pagi ini akan berbicara tentang, bisa ditanyakan, apa ini? Ada yang bisa jawab gak ini? Ya, luar biasa, berarti hebat semua jemaat di tempat ini. Apa yang ada huruf di tengah antara I dan N? M dan A. Iman itu adalah melibat antara manusia dan Allah. Apa itu iman? Ada yang bisa jawab? Ya, yes. Ya, oke. Percaya walaupun belum melihat. Percaya. Iman itu artinya apa? Percaya. Apa Dik? Percaya. Ya, iman itu adalah percaya. Percaya itu seperti apa? Ya. Percaya itu ilustrasinya seperti saya kesini tadi itu pakai Google Map. Saya dikasih sama Pak Edward titiknya ini. Ini Pak, saya belum pernah kesini. Tetapi saya percaya apa yang dikasihkan Pak Edward ke saya itu tidak menyasarkan saya atau tidak blusuk ke saya bahasa Jawa. Ya. Itu iman. Saya percaya begitu Google Map saya pencet tadi pagi dari hotel, tek, udah percaya. Ikuti aja. Apa kata Google Map? Ya, karena ini peta ya. Kalau kita tentang iman nanti apa kata Tuhan ya. Ya. Jadi itu adalah contoh iman. Ya. Saat saudara kalau mengenal seseorang, tentunya saudara akan percaya. Ya. Karena saya mengenal Pak Edward, sama-sama anak Tuhan. Jadi saya percaya. Walaupun pernah bertatap muka ya Pak. Saya dikasih percaya. Saya next time kalau dituntun Pak Edward, misalnya saya suruh jalan ke depan ada lomba gitu ya. Pak Edward yang ngasih komando saya. Mata saya ditutup gitu ya. Kiri-kiri Pak, kiri. Oke, saya akan ke kiri. Kanan Pak, kanan. Nanti di situ nanti akan saya menemukan bakso. Itu saya percaya. Tapi kalau saya belum kenal ya sama orang ya, disuruh bimbing saya dikasih tutup mata saya gitu. Ya. Pak kiri. Pak kanan. Padahal di depan ada selokan. Nah, itu mungkin orangnya mau ngerjain saya itu. Ya. Itu saya tidak punya trust ya. Atau bahkan mungkin saya pernah jatuh oleh orang itu. Ya. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa percaya. Tetapi Allah adalah yang sempurna, yang selalu tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah salah atas setiap tuntunan atas hidup kita. Walaupun kadangkala Allah tidak pernah berjanji kita itu tidak pernah menghadapi masalah. Masalah itu tetap ada. Bahkan saya pun pernah mengalami masalah yang terbesar dalam hidup saya. Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya. Tetapi bagaimana sikap, reaksi, dan respon hati kita terhadap Tuhan, itu yang akan menentukan. Kamu catat, sikap hati, reaksi kita, respon kita terhadap Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, itu yang akan menentukan seberapa jauh engkau akan menang dan diangkat Tuhan. Iman itu adalah hakikatnya orang Kristen. Iman itu adalah nyawa hidupnya orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang percaya, orang yang mengenal Kristus. Kalau orang Kristen itu banyak. Orang Kristen itu banyak. Ke gereja enggak pernah. Kalau ditanya apa streaming. Ya. Padahal streaming belum tentu nyembah Tuhan di rumah ya Pak. Harus datang ke gereja ya Pak. Supaya bertumbuh, berbuah. Iman itu adalah dasar dari
segala sesuatu. Next slide-nya. Oke. Iman itulah adalah dasar dari segala sesuatu. Katakan dasar. Iman itu adalah dasar dari apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya semuanya. Semuanya itu apa ya? Segala sesuatu. Ya, semua atas hidupmu itu harus didasarkan oleh iman. Oh, ini munculnya slide-nya ada oret-oretan saya. Tidak apa-apa. Oke. Ini saya kemarin sambil menunggu, saya minum kopi. Oke, Tuhan bicara lagi. Saya kasih saksi Kristus. Ya. Iman ini adalah apa? Dasar dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang perlu diingat-ingat sini apa? Adalah kata yang penting adalah dasar dan bukti. Kita sebagai orang Kristen ini kudu punya bukti, harus punya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan tidak kita percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memegang kendali hidup kita, yang menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Allah itu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apapun itu. Ingat, makanya saya sampai unduri lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Kenapa perlu bukti? Tuhan Yesus pun waktu dia itu semasa hidupnya dia melayani, dia itu selalu melakukan sign and wonder. Sign and wonder itu apa? Tanda-tanda mukjizat. Supaya apa? Orang dunia melihat ada bukti yang nyata dari kuasa Yesus Kristus itu. Kalau kita ini sebagai orang Kristen, ya, selalu ditanya, "Kowe tahu ngalami apa?" Saya pernah punya teman yang kalau disuruh sharing tentang, ya apa ya, bukan disuruh ya, tapi selama hidupnya itu kok enggak pernah, selama kita teman pelayanan itu enggak pernah ngomong tentang Tuhan itu luar biasa. Ya, bahkan mengucap syukur, apa itu. Hakikat orang Kristen itu sampai bisa di tempat ini itu adalah karena iman, ya, percaya oleh Tuhan. Ya. Dan kemudian saya bisa sampai di tempat ini. Dan saya menyaksikan pertolongan Tuhan luar biasa. Bahkan hal yang sepele pun, saat kita misalnya mau pergi ke mall, ya, ini iman yang simpel. Kita beriman. Bisa mengajari anak-anak kecil sejak kecil, itu saya pernah didik anak-anak saya. Ayo kita ke mall, ayo kita nonton. Tapi ini kondisi malam minggu ini, mall rame loh ya. Saya tidak janji, tapi kalau kita dapat tempat parkir, oke, nanti kita bisa nonton. Kita bisa turun. Singkat cerita, parkir itu penuh, mall penuh sesak. Saya berkata kepada anak saya, ayo kalian berdoa, perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus kita dapat tempat parkir. Kalau enggak, kita pasti akan. Kalau percaya enggak, kalau Tuhan itu bisa buat mukjizat tempat parkir? Percaya. Akhirnya singkat cerita dia berdoa. Kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita dapat tempat parkir. Amin. Akhirnya mobil depan itu keluar. Tip, 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 tip. Keluar. Pak parkirnya. Masuk, Pak. Nah, itu adalah iman, itu adalah bukti yang nyata. Kalau anak-anak sejak kecil tidak dilatih tentang bukti-bukti iman, bukti-bukti kepercayaan orang tua kepada Allahnya yang hidup, ya, itu mereka tidak akan bertumbuh iman. Tetapi sejak kecil biarlah mereka itu mengalami akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin sedikit bersaksi. Ini sampai jam berapa sih Pak kalau berjanji? Wah, bebas. Saya yang dredeg ini. Ya. Ya, setiap orang hidup itu perlu tentu punya cita-cita ya, punya keinginan ya.
Dari dulu itu sejak tahun 2006 atau 2000 berapa 2002 lah. Istri saya ini suka masak, ya. Istri saya suka masak. Kalau pernah di gereja juga itu dulu kita punya apa yang menjadi cita-cita ditulis diangkat didoakan. Kami punya iman di situ. Saya taruh di situ tulis dengan istri dan anak-anak Tuhan. Tulis kita ingin punya restoran atau rumah makan yang terbaik yang di tengah kota Semarang. Singkat cerita tahun 2003, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Iman itu perlu proses. Singkat cerita, itu pernah kita tulis sekian puluh tahun yang lalu. Kita sudah tidak tahu, ya basic saya kerja bukan rumah makan, ya cuma istri yang hobi masak. Ya. Singkat cerita, pandemi, ya dulu ditutup semua, terus kemudian anak-anak sekolah libur dan sebagainya. Saya cuma memotivasi anak-anak. Kalian ini jangan di rumah, jangan HP terus. Coba dong berbuat sesuatu. Kalian bisa berkarya apa? Oh gitu ya. Masa liburan kok nonton TV, HP, zaman dulu ditutup semua dan sebagainya ya. Itu saya ini orang yang aktif. Jadi saya melihat kayak gitu itu rasanya kok, wah hidup ini harus produktif. Singkat cerita, oke. Kalian mau nggak jualan? Papi temennya banyak. Ayah temennya banyak. Nanti papi yang promosikan, yang broadcast, kalian yang kerja, bikin ini, bikin itu, bantu mami, bantu ibu. Singkat cerita, oke, yuk kita kerjasama. Singkat cerita, waktu itu istri itu coba bikin masak apa-apa. Kita belum punya pikiran untuk jualan. Suatu saat itu saya lihat di grup broadcast. Jebret. Ada teman saya itu jualan. Loh, ini orangnya mampu. Ini yang membuka mindset saya. Dia orang mampu. Tapi tidak malu ya jualan. Seringkali ini kita malu untuk mempromosikan diri sendiri, jualan diri sendiri, bukan jual diri ya, menjual produk sendiri ya. Ini kadang-kala kita malu ya. Ya, ini sekedar bantu broadcast teman. Terus kita, broadcast produkku. Malu kan. Tapi di satu titik itu yang membuka mindset saya. Ya. Teman saya ini menjualin produknya mamahnya. Mamahku masak ini. Mau kalau ada yang beli silahkan order japri saya. Jebret. Wow. Saya saat itu langsung kayak ada suatu pikiran yang membuka cetar di pikiran saya. Loh, ini aja jualan. Si aja jualan ini tidak malu. Makanya saya memotivasi anak-anak untuk, oke, kalian jualan, papi yang promosi. Ya. Mulai titik saat itu, ya, saya promosikan produk istri saya. Yuk apa? Bikin. Waktu itu apa ya? Bakso. Ya. Bikin bakso itu masih berugal-berugal gitu ya. Belum ketemu resep. Tapi kalau namanya anak Tuhan ini ya, itu bisa ketemu, bikin bakso itu belum ketemu resep yang baik. Suatu saat ke tempat penggilingan bakso, ya, ketemu kita ini pagi-pagi buta, gilingin daging, ada satu resep yang ketinggalan. Cari di situ pasar sini. Dia itu kok bisa ketemu tukang bakso. Bu, cari apa? Cari ini. Loh, bikin bakso itu tidak pakai itu. Nanti hasilnya malah jelek. Oh, gitu ya. Nah, itu yang namanya juga divine connection, koneksi ilahi. Kok ya bisa ketemu tukang bakso, bilangin tidak boleh pakai itu supaya resepnya baik, yang dicari ini malah tidak ketemu. Dibilang itu tukang bakso yang sederhana, jangan pakai itu supaya hasilnya baik. Singkat cerita, oh itu toh Pak, iya. Ya, jadi tukang bakso dia. Singkat cerita, sampai rumah dicoba. Wah, bener saudara. Hasilnya bagus, baksonya mulus, bunder, kempleng. Orang Jawa. Ya, tapi fotonya minta beliau tuh ada. Ya. Jadi singkat cerita, yaitu namanya kalau tuntunan Tuhan itu, Tuhan akan buka setiap jalan.
Apakah Tuhan itu terus menjawab doa kita yang sekian lalu? Kita tidak sangka. Singkat cerita, anak-anak bekerja dengan luar biasa dia ini. Ya, namanya orang bekerja itu perlu berusaha. Ya. Promosi itu sangat perlu. Singkat cerita, makanan kami diterima oleh banyak orang dan sebagainya. Terus kemudian kami mencoba masak ayam. Ini topiknya bukan bakso, tapi ganti ayam. Biar lapar semua pagi. Ayam. Loh, ayam. Ya, singkat cerita kita cobakan ke Pak Victor, Pak Hengki, ya, Pak Charlie semua. Pak Charlie itu yang mempromosikan produk saya itu. Wah bro, enak ini, enak. Serius. Saya itu paling tidak percaya kalau teman sendiri yang ngomong. Jadi kita, oke lah, kadang itu kan blusuk ya Bu. Jaga image ya, nggak tai gitu. Karena sungkan ya, ngomong, enak. Tapi tidak, bagus. Singkat cerita, oke, bener. Enak, serius. Ya, saya percaya, nek pendeta masuk bohong ya. Ya. Terus saya coba tes ke teman-teman. Yang teman saya bagi, teman yang suka makan saya kasih, orang luar saya kasih. Loh, enak, beli di mana? Ya, nanti japri saya ya kalau beli. Singkat cerita, ayam ini disukai banyak orang. Pakai nama apa? Saya promosi sedikit. Super Top. Super Top nih ya, pakai nama yang ngawur, nggak tahu. Kok Super Top ini kenapa? Karena zaman pandemi ini, kita ini ditutup semua. Dus bikin sendiri. Logonya desain sendiri. Ngeprint sendiri. Pegawai dagang kan tutup semua. Ya. Terus masak sendiri, cari ayam sendiri, nyuci sendiri. Jadi kok ABKB dijalani sendiri ya, sampai ngirim sendiri. Itu makanya wis top tenan iki, kabeh dilakokke dhewe. Makanya kita kasih nama Super Top. Tetapi tidak berhenti di situ. Kita online, kita jual broadcast ya. Teman-teman pada ada nomor HP, simpen nomor kami dan sebagainya. Singkat cerita, Tuhan taruh dasar-dasar itu di hidup kami, di pekerjaan kami dan sebagainya. Bahkan sampai apa? Pak mulus gitu, enggak, ayam bosok ya pernah, dikomplain ya pernah, ya. Kasinan ya pernah, ya. Tetapi kita setiap terima masukan atau komplain, kita tidak sikap dan reaksi kita ini jangan marah, terima sebaik-baiknya. Dan justru dari orang luar itu yang akan memberi masukan secara jujur, karena tidak tahu kita, tidak kenal kita, mereka berani jeplak. Kalau kita beli bayar sama orang lain kan, bakso matos, kan berani komplain sama orang. Kok nggak enak, kok ini bau dan sebagainya. Jadi singkat cerita, komplain-komplain itu kami terima dan membuat kami ini bertumbuh. Jadi semua iman itu ada yang butuh proses, ada yang instan, seperti parkir tadi. Instan itu bisa juga biasanya yang mujizat kesembuhan terjadi dan lain sebagainya. Tetapi ada yang proses. Seandainya saat itu saya diberkati Tuhan, dikasih 4.000 customer, misalnya suruh langsung buka toko yang diorderin ratusan ekor ayam, saya juga nggak akan mampu. Jadi Tuhan taruh proses itu dari tidak bisa, dilatih, belajar, dan akhirnya menjadi bisa. Belajar, dan menjadi bisa. Proses belajar itu seumur hidup. Ya. Saya untuk mengenal istri saya itu seumur hidup. Karena apa? Ada hal-hal yang baru pasti. Dan proses hidup saya itu selalu baru setiap hari. Bahkan sampai hari ini saya belajar untuk mengenal gereja ini, mengenal Pak Edward, mengenal jemaat. Bahkan nanti sore saya ketemu lagi, pasti akan mengenal orang lain lagi yang belajar. Kalau mungkin saya ngomong sama dia tersinggung enggak, ya, apa yang saya sampaikan harus tepat dan sebagainya. Itu proses belajar semua. Ya. Jadi proses belajar itu seumur hidup. Bagaimana engkau mempelajari anakmu dari usia kecil, remaja, dewasa, itu proses belajar. Pengalaman-pengalaman apa yang harus kita share. Nah, singkat cerita, oleh anugerah Tuhan, kami ditawari tempat. Jadi bukan, kalau saya tidak dipaksa ini ya tidak bisa. Mungkin sebagian dari kita ini
suka di zona nyaman seperti saya. Jadi dengan kondisi yang online aja ini sudah enak. Hanya di rumah, broadcast, setiap hari sudah terima orderan-orderannya. Itu sudah merasa nyaman. Dibanding kita harus beli kulkas lagi, modal lagi, kita harus buka ke tempat lain, ngirim ayam ke sana, belanja dan sebagainya. Rasanya repot banget, harus cari orang, menginterview orang, cari karyawan. Rasanya repot. Tetapi kadangkala cara Tuhan itu luar biasa. Favor itu bisa datang dari Tuhan, tetapi tidak selalu dari Tuhan. Favor of God and man. Kadangkala itu Tuhan sudah menurunkan favornya melalui manusia, tetapi kadang kita tidak menyambar, atau kita bereaksi negatif, atau bahkan mungkin iri. Sehingga itu yang menutup berkat-berkat Tuhan itu untuk jadi dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu sering dengar. Suatu kota itu banjir ya, suatu kampung banjir ya. Tetapi orang ini sudah terus banjir naik tinggi sampai orangnya itu di atas atap. Ya. Singkat cerita dia berdoa, Tuhan tolongi aku minta mujizat-Mu, Kau harus selamatkan aku. Aku tahu Kau adalah Allah yang luar biasa dengan kuasa dan mujizat-Mu yang ajaib. Ada perahu karet lewat, Pak ayo ikut sini. Ada makan gratis, ayo naik aja. Enggak, saya tunggu pertolongan Tuhan. Ingat cerita air naik lagi, udah sampai ke atap lagi. Ya. Ada helikopter datang, turunin tangga. Ayo Pak, segera air mau tinggi lagi loh. Ini kami khusus didatangkan untuk menjemput Bapak. Oh enggak, saya menunggu pertolongan Tuhan. Allah saya yang luar biasa dan ajaib. Allah orang Kristen itu luar biasa dan ajaib. Amin ya Pak. Tapi jangan salah bahwa Tuhan itu bisa pakainya secara lewat manusia. Akhirnya singkat cerita orang ini tenggelam karena dia tidak sadar, tidak wise, dan tidak mengerti bahwa Tuhan itu sudah memakai manusia di sekelilingnya ini untuk menjawab doanya. Ada kehidupan orang Kristen. Yuk next slide. Sambil dibaca, singkat cerita, saya lanjutkan cerita tadi. Ada seorang teman saya tadi yang sudah saya lama tidak berjualan karena satu hal. Di tahun 2020, Tuhan panggil kedua anak kami secara bersama. Mungkin ini hal yang pukulan yang satu terberat dalam hidup kami di saat itu. Nanti mungkin next saya akan saksikan lebih lagi. Tetapi itu yang membuat kami setelah kejadian itu, membuat kami ini rasanya malas untuk bekerja lagi. Saya ini masih manusia Pak. Sama-sama belajar. Jadi membuat saya itu dan istri, apain ya? Yuk usaha kita yang satu ini ditutup, yang satu ini ditutup, udah kita cari tanah aja lagi bisa. Gak tahu kita mau apa, kita mungkin tetap melayani Tuhan dan sebagainya. Itu yang membuat kami cukup membuat rasa malas untuk bekerja itu ada. Tetapi kami berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apakah betul ini? Nah itu loh. Sebetulnya penyembahan yang sejati, menyembah dalam roh dan kebenaran, seperti yang tadi kita nyanyikan itu adalah bukan hanya melayani di gereja, main keyboard dan sebagainya. Tetapi your life, your daily life, kehidupanmu sehari-hari itu adalah as a worship. Penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana engkau itu terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang namanya worship, penyembahan. Saat engkau tanya kepada Tuhan, menyerahkan Tuhan, ini benar enggak? Nanti kalau sudah berhasil, puji Tuhan. Tuhan aku mau kerja ini. Tuhan aku malah melayani ini benar enggak? Itu adalah worshipmu, penyembahanmu yang sebenarnya kepada Tuhan. Karena engkau apa? Mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Supaya hidup kita ini berkenan gitu harus pakai apa? Iman. Dan mengandalkan Tuhan. Jadi tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Anggap Tuhan itu sebagai pribadi yang bisa menjawab setiap pergumulan. Singkat cerita, Tuhan Roh Kudus berbicara kepada kami, ya, kalian harus tetap bekerja. Kalian harus tetap bekerja. Karena anak-anakmu sekarang itu justru tambah banyak. Banyak anak-anak yang harus kamu beri makan. Oh, gitu Tuhan. Simple jawabannya cuma seperti itu. Oke, berarti kami harus tetap bekerja. Ya, itu yang memotivasi kami akhirnya tetap bekerja. Singkat cerita, kami mengalami malas itu, sudah dapat pengertian seperti itu, ya. Tuhan itu pakai, benar enggak Tuhan? Benar enggak? Tuhan pakai teman saya. Selama kami mengalami hal seperti itu berbulan-bulan, ya, kami merenung dalam masa perenungan dengan Tuhan dan sebagainya. Teman kami itu yang biasanya beli ayam itu, yang menjualkan ayam juga dari reseller ini, yang mamahnya itu selalu menjualkan itu, selalu mengejar. Kapan kalian jualan lagi? Kapan kalian jualan lagi? Saya ini sudah dikejar-kejar ini, karena yang taunya teman-temannya dia itu yang jualan mamahnya dia. Saya sudah alasan terus loh, membantu saya pulang. Saya tidak ada rewang yang rewangi. Terus saya waktu sakit ya saya ngomong kurang enak badan, tapi ini semua pembeli saya menunggu ayammu. Waduh, tolongi, sampai tolongi. Enggak tahu kok Tuhan itu menggunakan istri saya yang sudah sekian tahun ini enggak mau masak ayam. Ya wis lah, kita tolongi yuk sekali. Singkat cerita dia masakkan ayam buat dijual lagi. Bukan kami yang jual, buat teman saya itu supaya bisa jualan lagi. Dari situ, namanya Tuhan itu yang penuh kuasa ya. Dia mengubahkan hati seseorang. Rasa yang tadinya itu ada malas ya, di hati, malas untuk bekerja, itu bisa ada kayak kuasa yang nge-drive hidup dia dan saya itu akhirnya kita beraktivitas. Itu yang membuat kami akhirnya terus, habis itu besok ada pesanan ayam lagi ternyata. Loh, kamu kan sudah bisa masak, singkat cerita terus akhirnya tiap hari masak lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ada satu teman ini yang mungkin, yang saya mau bicara tadi tentang favor of man. Ada satu teman ini yang mungkin tidak tulus dia untuk mendorong kami untuk jualan. Tetapi apa? Ini cerita loh, ini contoh real. Tetapi dia hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Ya. Teman saya ini tadi mendorong kami, ini bukan karena kasihan dengan kami supaya jualan atau tahu visi dan misi Tuhan dalam hidup kami sehingga kami harus jualan. Tidak. Ini orang luar. Ya. Tetapi dia itu memiliki kepentingan atas dirinya. Supaya apa? Tidak dimarahi teman-temannya. Karena sudah kadung buka order atau mungkin mungkin sudah terima uangnya. Ya. Jadi dia sebetulnya tidak tulus untuk mendorong kami. Ya. Tetapi jangan salah, respon kita harus benar. Kita harus tulus menolong orang itu sehingga Tuhan akan mengerti. Dan orang yang tidak tulus ini bisa dipakai Tuhan untuk membalikkan keadaan dan menjadi jalan Tuhan untuk mengedrive hidup. Singkat cerita, setelah itu ada satu teman saya lagi yang, kamu harus ikut saya sekarang sore ini. Malam-malam sudah pulang kerja capek-capek, saya baru sampai rumah gitu. Kamu pokoknya harus datang ikut saya ini. Sekarang ini, ketemu bos A gitu. Dan ngapain? Yes, Bu, pokoknya ketemu sih. Saya ini kan kerjanya juga bikin furniture interior begini. Saya bawa brosur, saya dengan pede lah, ya udahlah mungkin ini berkat Tuhan mau bikin apa rumahnya dia atau kantornya dia. Saya temui sama dia. Singkat cerita, teman saya berdua ini ngomong ngalor ngidul sama dia tentang travel dan apa, tahu saya. Terus dia mengenalkan saya ini kepada temannya yang bos ini ngomong, bukan pekerjaan saya yang sesungguhnya, tetapi pekerjaan istri saya. Aneh. Pak Bos, ini loh.
Ini saya ngajak teman saya yang jualan ayam super top. Terus istrinya tahu-tahu keluar dari Jawa. Istrinya Pak Bos. Siapa itu? Ini loh, Ving kenalin yang punya ayam super top. Loh, ayam super top? Ya. Loh, tadi siang nih kami barusan ngomong meeting sama timnya ini untuk mau panggil kalian ini untuk isi di tempat kami. Nah, singkat cerita, oh gitu. Ya, singkat cerita, saya mau ceritakan apa? Bukan saya ingin membanggakan usaha saya, istri saya, ayam saya, tidak. Tetapi cara Tuhan itu loh yang luar biasa. Kami ini setiap hari sudah makan ayammu. Ya, kami tidak tahu kalau mereka itu beli ayam kita. Wong lewat WA, siapa yang beli ya ratusan gitu. Yang pegang admin, yang beli bos A atau bos B kita ya tidak tahu. Ya. Kami ini tadi siang sudah merapatkan, sudah makan ayammu, dites dan sebagainya, akhirnya memutuskan untuk buka di sini. Oh gitu. Ya nanti biar staff kita yang telepon ya. Ya, singkat cerita, mujizat Tuhan luar biasa. Manajernya ngebel kami, dia ngomong, Pak, saya nggak tahu ada apa sih dengan Bapak ini. Oh, bos saya ini yang waiting list untuk masuk ke tempat kami untuk jualan itu ada 65 loh Pak. Kok bisa Bapak yang dipilih? Wah ya nggak tahu. Itu Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Singkat cerita, banyak yang ditolak dan kami yang dipanggil malah suruh buka di tempat itu. Saya mau cerita apa poinnya? Adalah cara Tuhan yang luar biasa dan jangan jemu-jemu kalau dilatih Tuhan. Dari yang masa ayam 3 ekor, 5 ekor, yang tadinya tidak bati, rugi, Tuhan itu pimpin dan bentuk kita terus. Supaya apa? Kita punya basic dan dasar yang kuat. Sehingga kalau Tuhan itu turunkan semuanya, kita ini dimampukan. Dimampukan. Oke, kehidupan orang Kristen dan orang percaya itu adalah iman. Karena ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, ya, kita ini juga percaya bahwa berarti sisi jahat itu juga ada. Jadi kita ini harus ada yang namanya spiritual warfare atau peperangan rohani itu setiap hari. Contohnya apa Pak? Doa makan. Doa makan itu peperangan rohani yang sederhana. Kalau tidak tahu doa makan. Supaya disucikan, dikuduskan dari semua yang bukan Tuhan. Yang jahat tidak boleh masuk dalam hidup kita. Amin. Itu akan nyata. Kita mau makan ada staples, bisa tahu. Mau ada karet, tahu. Ada telur lalat, kita bisa tahu. Ya. Dan semua hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kuasa gelap Tuhan juga akan nyatakan. Itu adalah peperangan rohani. Kita harus percaya. Jadi kita juga jangan enak-enakan. Kita perlu doa, perlu mengandalkan Tuhan. Saat, Tuhan itu apa ada? Nah, ini jawabannya. Kalau sampai ada orang Kristen atau orang Buddha yang ngomong, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak ada Tuhan. Tetapi barang siapa berpaling kepada Allah, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Sebetulnya di hati terkecilnya, dia itu percaya bahwa Allah itu ada. Rasa pedas, itu ada. Ada toh. Tapi kalau saya ngomong, ini baksonya tidak pedes. Anak kecil, pilih yang tidak pedes. Ya. Ini tidak pedes baksonya. Berarti dia percaya kalau rasa pedas itu ada. Jadi sejujurnya, orang dunia kalau ngomong tidak usah Tuhan-Tuhanan, atau di saat kita terpuruk ngomong, tidak usah Tuhan-Tuhanan, Tuhan itu tidak ada apa, dan sebagainya. Sebetulnya di hatimu terkecil itu, kau harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Next slide. Pak, apakah bisa iman itu, gereja ini memiliki iman secara bersama-sama? Ya. Tadi kan bicara secara pribadi. Iman itu bisa secara bersama-sama. Ya. Tadi belum khotbah ya, pendahuluan. Saya akan masuk khotbah sekarang. Yuk buka Markus 2 ayat 1. Saya akan masuk dalam firman sekarang.
Nah, kita bisa ditampilkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Next. Maka datanglah orang-orang berkerumun, tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Next. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Catat 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Next. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Oke, stop sampai di situ dulu. Iman untuk sebuah gereja harus dilandasi tadi dengan iman masing-masing pribadi setiap jemaatnya. Kalian semua harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan dulu sebelum memiliki iman korporat dengan gereja. Kalian harus mengasah imanmu dulu secara pribadi, ya, baru nanti kita bisa masuk ke dalam iman bersama-sama. Iman pribadi adalah pergumulan kalian pribadi bersama Tuhan, bagaimana menghadapi sekolah, bagaimana menghadapi pekerjaan, bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, dan sebagainya. Yang seperti saya ceritakan tadi. Nah, iman korporat itu apa? Iman yang bersama-sama. Iman sebuah gereja, contohnya. Ya. Iman kita semua di tempat ini. Di cerita itu adalah ada seorang lumpuh. Ya. Tetapi orang lumpuh ini ingin mendapatkan suatu mukjizat. Ya. Dan dia digotong oleh 4 orang. Ya, ini bersama-sama. Iman korporat ini dia harus memiliki iman yang bersama-sama. Iman yang bersama-sama itu adalah dia diceritakan. Ya. Yang gotong ini juga beriman loh. Kalau bisa sembuh temannya. Ya. Jadi harus ada dasar kepercayaan, ada kesepakatan bersama antara Pak Pendeta dan semua jemaat di tempat ini bahwa bisa. Katakan bahwa aku bisa. Kita akan semua gereja ini akan bisa. Bisa apa? Tidak tahu. Pergumulannya apa? Tuhan yang tahu. Tetapi bisa apa? Nanti akan saya cerita di akhir. Gereja ini akan bisa kalau bersama-sama. Orang yang lumpuh itu digotong bersama-sama untuk ketemu Tuhan Yesus di depannya. Di depan itu banyak sekali orang berkerumun sehingga tidak bisa gotong orang itu ke situ. Tetapi mereka adalah orang-orang yang diberikan akal, bukti, dan hikmat oleh Tuhan. Maksudnya apa? Kita orang anak Tuhan itu harus pintar. Harus selalu minta hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Catat, jangan berdiam diri. Kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Apa Tuhan yang harus kami lakukan? Apa yang Tuhan yang harus kami lakukan? Tanya Tuhan, cari, kenali suaranya. Singkat cerita, mereka diberikan hikmat untuk menggotong 1 orang ini naik ke atap rumah. Gotong orang 1 aja nih loh, kalau dari sini ke kampung depan itu beratnya minta ampun. Ya. Tapi kalau orang 4 akan terasa ringan. Tetapi ingat, gotong orang 4 ini juga tidak mudah. Perlu apa? Kerjasama yang baik. Keseimbangan yang baik. Kesepakatan. Ya. Kalau yang satu menteng sebelah, melorot ini. Ya. Jadi memang harus seimbang 4 ini. Harus apa? Taat. Taat itu apa? Dengan 1 komando. 1, 2, 3, naik, tarik. 1, 2, 3, tarik, tarik. Harus 1 komando. Di sini pemimpin kalian adalah Tuhan Yesus Kristus. Kedua Pak Gembala. Ya. Jadi apapun kalau kita sudah percaya di sini menaruh iman dan pengharapan kita ini di sini, kita harus apa? Taat. Yang kedua sepakat. Yang ketiga kita harus manut, bekerja sama. Ya. Jadi iman korporat itu harus berusaha tarik naik ke atas. Sampai di atas apa?
Atap di rumah itu harus dibuka. Artinya apa? Kita ini memerlukan biaya. Kita ini berusaha. Pasti harus ada yang dikorbankan. Kita harus meletakkan sebuah mezbah. Kita harus meletakkan sebuah pengorbanan agar semua itu bisa terjadi. Kita buka, bobol atapnya rumah orang itu pasti satu punya dengan resiko bisa dimarahin. Apa-apaan kamu, atapmu buka. Kedua, biayanya kalian harus ganti. Banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi, anak Tuhan itu tidak boleh gratisan. Ada harga yang harus dibayar. Abraham pun membeli sebidang tanah untuk memakamkan istrinya. Artinya apa? Dia untuk mendapatkan sesuatu yang ilahi itu dia tidak mau gratisan. Dia harus tahu apa yang harus dibayar. Dan orang lumpuh ini apa yang menghalangi untuk ketemu Yesus? Banyak orang berkerumun di depan. Sehingga pintu itu penuh dan menghalangi mereka untuk bertemu Yesus. Hari-hari ini mungkin banyak perkataan yang negatif mencibir kita. Ngapain ibadah online aja enak? Ngapain buka gereja repot-repot? Ngapain harus noto kursi, sewa ini, sewa itu, ngatur ini, ngatur itu? Banyak hal-hal yang akan melemahkan iman kita. Banyak hal yang akan melemahkan iman kita. Tetapi kita harus memiliki hikmat yang dari Tuhan, mendengar suara. Sehingga itu yang membuat kita ini bertumbuh dan kuat. Jangan sampai pengunjung atau jemaat yang ada di depan pintu itu, ahli-ahli Taurat orang Farisi yang menghalangi kita ini untuk bertemu Yesus dan mengalami mujizat. Ayat selanjutnya Pak tadi. Yang tadi, ayat tadi, orang lumpuh tadi. Oke. Next, ayat 5. Oke, 6. Ya, itu di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Yuk, next. Mengapa orang ini begitu menghujat Allah, bla bla bla. Terus ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Tetapi Yesus segera mengetahuinya dalam hatinya. Yesus itu tahu. Makanya kita harus berespon, bertindak yang benar, sikap hati yang benar ini agar kita ini berkenan di hadapan Allah. Sehingga iman itu akan turun. Iman itu yang menggerakkan dan menggoncangkan kerajaan surga sehingga Allah ini mengirimkan malaikatnya untuk melakukan mujizat. Jadi jangan berpikir sedikit pun kita ini misalnya, wah, kok iso diajak Pak Pendeta begini. Wah, apa bisa kita begini? Itu Tuhan tahu. Tuhan pasti akan koreksi. Kalau kita sampai berkata seperti itu akan melemahkan iman. Tidak akan membuat bertumbuh. Jadi please, itu yang akan membuat orang-orang tidak akan ketemu Tuhan. Orang-orang tidak akan bertemu mujizat. Jadi perkataan positif, perkataan yang membangun, apa yang timbul dalam hati itu harus positif. Apa yang timbul dalam hati harus positif. Pengkhotbah 2 ayat 10. Bisa tolong dibuka, Pak? Ini adalah hukum ya, Pengkhotbah 10 ayat 20. Salah saya. Pengkhotbah 10 ayat 20. Saya bacakan. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena apa? Burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan.
Dalam pikiran jangan. Dalam hati jangan. Apalagi dalam kamar tidur pun kau berpikir yang negatif. Bisa buat kita dan sebagainya. Itu ditangkap oleh hukum roh kehidupan. The realm of the spirit. Di alam roh ini ada yang menangkap setiap pembicaraan kita dan pikiran kita. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Karena ada hukum legalitas. Anakmu itu tidak percaya kok. Si jahat akan menangkap seperti itu. Anakmu itu tidak beriman kok. Anakmu itu merasa tidak bisa kok. Ngapain Tuhan kamu kasih? Dia tidak beriman. Itu ada hukum roh yang akan mencatat semua apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita gumulkan. Nah, kembali ke orang lumpuh tadi. Ayat yang terakhir. Markus 2, ayat terakhir. Ya, terus 9, 10, 11. Oke, 12. Nah, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Katanya, yang begini ini loh belum pernah kita lihat. Yang begini ini loh belum pernah kita lihat. Yang begini ini loh yang dilakukan Pak Edward bersama Allahnya belum pernah kita lihat. Amin Pak. Yang begini belum pernah kita lihat. Sadar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan bukti dari segala sesuatu. Yang tidak kita lihat. Tetapi kita harapkan. Dan sehingga itu kalau kalian jalani. Yang begini ini loh. Belum pernah kita lihat. Yang begini ini belum. Biarlah semua orang-orang yang di luar. Yang belum mengenal Kristus. Akan melihat. Siapa sih dia? Siapa sih Pak ini? Pak ini? Jemaat ini apa? Jemaat GBP Sola Gracia ini apa? Oh, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Perjuangannya pengenalan akan Kristus luar biasa. Bawa nama Kristus dengan harum. Kenapa Tuhan membuat mujizat? Kenapa Tuhan selalu mengabulkan doamu? Karena harus kalian itu menjadi apa? Bukti. Kalau kalian ini anak Tuhan. Kalau kalian itu saksi Kristus. Saksi iman seperti lagu tadi. Kenapa? Kalau kita ini diberikan mujizat. Karena Tuhan itu tidak memberikan mujizat cuma sekedar memenuhi perut kita. Supaya menyenangkan kita. Tidak. Tetapi untuk kemuliaan namanya. Sehingga nama Kristus dimuliakan. Dan banyak orang mengenal dia. Karena hakikatnya kita di sini adalah amanat agung. Kabarkan Injil, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk mengenal Kristus dan bawa mereka kepada. Itu hakikatnya hidup kita sebagai orang Kristen, amanat agung. Nah itu harus disertai dengan apa? Tanda-tanda yang ajaib. Kalau kita disertai tanda yang ajaib itu tandanya harus bersaksi. Apapun yang kau alami. Mungkin contoh cuman dapat parkir, atau tahu-tahu hujan terus banget tapi kok bisa dapat tempat berteduh, ada orang yang mengasih jas hujan. Itu tandanya apa? Mujizat. Saksikan ya bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa yang mengasihi engkau sedemikian rupa sehingga mereka tahu bahwa engkau adalah kesayangan. Nah, bagaimana Pak? Kita ini membangun iman. Saya ini tidak punya iman. Saya ini tidak punya iman. Yang pertama adalah minta ampun. Dan ampuni dulu diri sendiri. Ya. Dan orang lain. Dalam arti apa? Minta ampun diri sendiri apa? Seperti seorang ayah yang anaknya sakit. Ya. Tolonglah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Kadang di satu saat ini kita ini bukan Superman. Kita bukan orang yang kuat. Tetapi kita ini perlu kerendahan hati di hadapan Sang Bapa. Tuhan itu, wah kalau sama orang yang hati hancur itu, udahlah.
Pasti dia terharu. Pasti apapun. Tapi asal motivasi kita benar. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya. Begitu sang ayah ini minta anaknya yang kerasukan ini disembuhkan. Minta disembuhkan. Tolongi aku Tuhan. Aku kijane wis gak percaya. Saya sudah tidak percaya. Berat rasanya mengikut Yesus. Berat rasanya memikul salib. Tapi begitu engkau meletakkan hidupmu di bawah kakinya, tolongi aku. Tolongi aku. Yang kadangkala sudah rasanya tidak percaya. Tolongi aku. Minta ampun. Bahwa mungkin selama ini kalian tidak percaya. Kalau Tuhan Allahmu yang luar biasa dan ajaib itu sanggup menolong hidup. Yang kedua apa? Ampuni dulu orang lain. Matius 6 ayat 26. Ini yang penting dalam mengikut Kristus. Kunci dalam kita berdoa. Matius 6 ayat 26. Matius 6, Matius 6 ayat 6. Lompat ke ayat 14 saja. Ya, ini tentang hal berdoa. Tentang hal berdoa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Blaise. Kuncinya di sini. Karena jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Hubungan kita dengan Kristus itu adalah hubungan komunikasi yang erat dan intim yang harus terjalin terus setiap saat melalui apa? Doa. Dan doa orang benar itu kuat kuasanya. Barang siapa datang berkumpul 2 atau 3 orang kepadaku meminta sepakat dalam namanya, aku akan hadir. Doa itu luar biasa. Tetapi kenapa kadang-kala doa kita ini tidak didengar oleh Tuhan? Nah, kalau Tuhan aja ini tidak mengampuni kita, berarti kan dia tidak menerima doa kita dong. Jadi kuncinya apa? Seburuk apapun engkau harus mengampuni orang lain terlebih dahulu agar apa? Bapa mengampuni kamu. Kalau mengampuni, doa ini akan besar kuasanya. Doa Bapa kami ini akan besar kuasanya. Karena dikasih kunci di bawah. Kalau kamu tidak mengampuni, ya doa Bapa kami ini yang luar biasa ini tadi tidak akan berlaku dalam hidupmu. Itu kenapa ayat ini ditulis. Karena apa? Lah kamu doa nyungsang jempalik berpercuma, wong Bapak tidak mengampuni kamu. Wong sudah ada yang blok di sini. Ampuni dulu. Ampuni dulu. Begitu sudah tidak ada yang ngeblok, doa Bapa kami seperti ini akan terjadi dalam hidup kita. Maka Bapamu yang melihat yang di tempat itu tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat. Jadi doa kita juga tidak usah harus seperti orang fasik di luar-luar jalan berteriak-teriak begini. Doa di tempat yang tersembunyi. Doa dengan Pak Pendeta. Adakan doa malam di tempat ini. Persekutuan di tempat ini. Berseru kepada Tuhan. Kita minta ampun. Sehingga Bapak mengampuni setiap kesalahan kita. Dan komunikasi dengan Bapak itu akan terjalin. Yang kedua adalah apa? Seperti Maria, kita harus datang dan menyembah. Matius 15 ayat 25. Saya akan cepat sedikit. Datang dan menyembah. Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Datang dan menyembah. Saya berkata tadi, Tuhan itu suka kepada orang yang hancur hati. Tuhan itu suka dengan orang anak-anaknya yang memerlukan dia. Sosok sebagai Bapa. Tolonglah aku yang tidak percaya. Tuhan, tolonglah aku. Datang seperti perempuan ini.
datang dan menyembah. Sembah, berikan penyembahan itu kepada Tuhan dengan kehidupan sehari-harimu itu. Tidak harus selalu 24 jam di gereja menyembah. Tidak. Kehidupanmu sehari-hari itu selalu datang kepada Tuhan. Pagi, ucap syukur, Tuhan saya bisa bangun. Hari ini aku mau pakai apa ya Tuhan? Oh terima kasih Tuhan, aku naik angkot kok HP ku ketinggalan bisa balik. Oh terima kasih Tuhan, walaupun ditolak ini kerjaan saya ngelamar, aku pasti yakin pasti akan ada yang terbaik nanti akan ada di depan. Itu adalah worship, tidak menggerutu. Ya. Jadi apa? Datang dan menyembah. Datangi dia setiap hari, datangi dia setiap saat, dan sembah dia setiap saat. Terus di ayat terakhir, 25, terus kemudian, oke, terus ini yang tentang remah-remah tidak patut diberikan kepada anjing. Ayat 28. Maka Yesus pun menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Hai jemaat ini, besar imanmu. Hai jemaat GBP Sola Gracia, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bukan Yesus kehendaki. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Kau pengen apa? Pengen tempat ibadah lebih besar? Pengen tempat nyaman, lebih luas dan nyaman? Tuhan akan melengkapi semua. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Karena apa? Besar imanmu. Dan yang kunci selanjutnya yang ketiga adalah percaya bahwa engkau sudah menerima. Markus 11 ayat 24. Kuncinya apa? Percaya bahwa engkau sudah menerima. Katakan, percaya sudah menerima. Itu yang membuat imanmu ini, yang membuat kerajaan surga ini terguncang. Sehingga berkatnya itu turun. Terus caranya gimana Pak? Roma 10 ayat 17. Saya akan cepat saja. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Jadi pendengaran itu timbul dari firman Tuhan. Isi hidup kalian dengan firman Tuhan. Diskusikan, fellowshipkan bersama Pak Gembala atau leader-leader kalian di tempat ini. Nanti kalian akan mendengar, oh arahan Tuhan seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Kelompok ini ngomong, oh kita harus begini. Oh kita harus begini. Oh ternyata cocok ya. Oke, berarti suara Tuhan seperti ini. Itulah cara mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai dari kalian. Dan jangan mengandalkan manusia. Roma 10 ayat 10. Perkataan positif itu sangat penting. Roma 10 ayat 10. Coba dibuka Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perkataan positif. Firman itu dekat ada di mulutmu. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini harus senantiasa firman. Dan kalau kita ini percaya, kita harus deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tempat ini jadi milik kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku akan diperluas kapasitasku. Firman itu dekat di mulutmu. Jadi jangan ragu-ragu untuk memperkatakan yang positif yang Tuhan taruh sesuai dengan arahan hambanya, Pak Gembala, dengan kesepakatan tadi, ya, dengan keseimbangan, ya, dengan taat oleh perintah satu komando, dengar suara Tuhan, perkataan positif. Semoga Tuhan yang Allah yang luar biasa itu akan menjawab doa-doa kita semua. Semoga kita semua ini bisa mengakhiri pertandingan yang baik seperti Timotius katakan, bahwa aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iman itu harus dipelihara. Supaya apa? Kita ini memperoleh mahkota kebenaran. Dalam kita hidup seperti ini kita bertanding. Ya, kita bertanding dalam iman. Itu yang benar dan sehat. Supaya apa? Kita memiliki mahkota kebenaran. Kalau memang sudah selesai, Tuhan panggil, ya sudah selesai. Mahkota itu akan diberikan kepadamu. Itu yang membuat saya dan istri tetap teguh walaupun kedua anak kami dipanggil Tuhan.
Mungkin nanti sore saya akan sharing. Karena saya merasa dan istri mengerti bahwa sejujurnya Tuhan itu memang sudah menganugerahi mahkota kebenaran di kedua anak. Mereka sudah selesai, mereka sudah tuntas mengerjakan, tinggal saya dan istri ini yang belum selesai tugas saya di dunia ini. Harus mengabarkan Injil, membawa jemaat, mengenalkan kepada Kristus lebih dan lebih lagi. Mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan saya pesan doa penutup saya untuk Jemaat Sidoarjo di pagi hari ini, bahwa iman itu adalah karunia. Catat, iman itu adalah karunia. Tidak semua orang bisa memiliki iman. Iman itu adalah karunia. Karunia itu adalah apa? Privilege, anugerah. Sampai kita bisa beriman, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa kuat bertahan tanpa iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jika kita kuat, itu karena pilihan Tuhan secara personal buat kita. Tuhan yang beri, bukan karena kekuatan kita. Jika kita kuat, jangan sombong. Itu karena pilihan Tuhan kepada kita, buat kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi, menjadi bukti yang nyata dari segala sesuatu itu. Yang dasarnya Tuhan sudah letakkan. Dan iman itu percaya dengan apa yang kita tidak tahu akan kepastiannya, dan itu pasti akan terjadi yang terbaik dalam hidup kita. Kalau sudah tahu bulan depan akan terima uang, itu namanya gajian, bukan iman. Ya Bu? Ibu kalau dengar gajian ini paling senang. Kalau sudah tahu bulan depan akan terima uang, itu namanya gajian. Tapi kalau bulan depan ini kita terima berapa, apa yang akan kita terima, apa yang akan kita makan, apa yang harus kita lakukan, itu adalah iman namanya. Kita karena kita tidak tahu. Bulan depan mau makan apa? Ya, bulan depan mau kerja apa? Bulan depan Tuhan mau percayakan apa dalam hidup kita? Itu yang namanya iman. Saya kutip Pak Victor khotbah beberapa minggu yang lalu yang cukup bagus ya, mengena dalam saya juga. Dia berbicara tentang janda miskin yang memberi persembahan 2 peser. Beliau ngomong, dia tanya sama Tuhan, Tuhan habis itu janda miskin ini ngapain sih? Habis itu janda miskin ini mati atau hidup? Bisa makan atau tidak? Dia tambah melarat atau tambah sugih? Di Alkitab tidak ditulis. Dan Tuhan katanya tidak menjawab beliau. Tetapi Tuhan Roh Kudus memberikan pencerahan. Kalau kamu mau tahu jawabannya, lakoni sih. Jalani dulu seperti janda miskin. Kalau kamu mau tahu jawaban hidup Tuhan atas mukjizatmu itu apa, jalani dulu. Kalau kamu mau tahu bulan depan kamu mau makan apa, jalani dulu. Berikan mezbah yang terbaik dulu bagi Tuhan. Baru engkau akan tahu jawabannya apa. Apakah engkau akan seperti Ishak, semakin menabur, semakin kaya, tambah kaya, atau engkau akan dipakai Tuhan semakin luar biasa, atau engkau akan dipakai lebih lagi kapasitasmu, atau engkau yang anak-anak muda akan lulus sekolah S1, S2, S3, akan diberi kelancaran semuanya, itu hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Mari kita sembah Tuhan.